ada agresif, ada submisif. Ini kedua-duanya bukan perilaku manusia. They are not human behavior. Itu adalah animal behavior. Yang human behavior apa? Assertive behavior. Nah, itu perilaku asertif ini. Nah, nanti kita lihat lebih lanjutnya. Atau juga cara hilangkan aja, udah lupakan aja. Tidak ditekan, tadi disupresi masih ada. Dilupakan, dihilangkan. Nah, sebenarnya memang diperlukan ya. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, terutama kepada teman-teman yang terpercaya. Ini sudah saling percaya, kemudian diciderai dengan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Ini kemarahan ini menimbulkan hal-hal seperti ini, repot. Hiduplah dalam kedamaian dan pengampunan, forgiveness. Gampang ngomong, susah dilakukan, terus terang aja. Karena sebenarnya musuh terbesar kita itu sebenarnya ya diri kita sendiri. Yang paling berat, paling musuh, paling besar, paling kuat itu diri kita sendiri itu. Nah, kemudian kalau kita memang banyak exercise, banyak melatih, banyak merenung, kontemplasi dan sebagainya, biasanya kita mampu untuk menjinakkan kemarahan kita. Jadi kita bisa menjinakkan kemarahan kita. Taming dibuat jadi barang yang tame, yang jinak terhadap diri kita, karena dampaknya kepada orang lain. Dan memang orang itu harus berani mengatakan ini, saya mampu menjaga diri dan orang lain agar tidak tersakiti. Ini dia, agar orang lain tidak tersakiti. Coba bayangkan kalau orang lain memperlakukan kita seperti yang kita lakukan, menyakiti, baru tahu rasanya. Kadang-kadang orang tuh mengabaikan ya gitu. Pilihlah perilaku dan kata-kata yang positif. Gak usah kasar, gak usah sarkas, apalagi ditambah dengan mimik yang menyepelekan, merendahkan orang lain. Hal-hal seperti itu sangat tidak positif. Hilangkan sikap kasar, sarkasme, merendahkan, meremehkan orang lain. Kita marah ke orang, kelak sebaliknya orang akan marah sama kita pasti. Pasti itu responnya begitu. Itu hukum alam juga. Nah, mungkin ada jalan yang juga baik. Bicarakan dengan sahabat yang dekat tentang kemarahanmu. Nah, ini kalau tidak biasa punya sahabat dekat, teman karib gitu, ya nggak ada partner untuk bicara dari hati ke hati. Ya. Yang kok perlu memang harus ke konselor atau kepada rekan-rekan kita yang memang bijak, tahu solusi ya, bukan teman yang akhirnya menggosip malah jadi kelompok yang semakin memperkuat. Nah ini, jadi justru memicu kemarahan lebih besar gitu. Bisa juga disublimasi. Sublimasi itu diarahkan kepada hal lain gitu, yang sebenarnya tidak merugikan orang lain. Jadi sublimasi seperti itu. Kadang-kadang misalnya ada juga nih dokter-dokter bedah itu. Mungkin kalau jujur kita tanya itu, dok ini sebenarnya dulu alasannya apa pengen dokter bedah itu pegang pisau melulu gitu. Ada pengalaman saya di OK, di kamar operasi, ada dokter yang mengoperasi itu kayak puas sekali, jian menyayat kulit, daging, keluar darah, dimatikan elektronik gitu supaya nggak kemana-mana darahnya. Nah, ada kemungkinan ini adalah bentuk sublimasi, bahwa dulu memang ada kecenderungan senang, mungkin kasar menganiaya gitu, puas dia. Nah, tetapi diarahkan kepada hal yang lebih positif, jadi operator, jadi dokter bedah. Nah, positif gitu kan. Nah, ini juga nih
sublimasikan. Nah, bisa juga kalau orang hostile marah-marah itu, buat aja tulisan-tulisan, sebut orangnya apa itu, pukuli, dijak-injak, ya silakan aja, nggak masalah itu kan, bisa-bisa aja kita lepas, tetapi tidak akan menyangkut orang lain, ya hanya barang aja lah. Kita pukul bantal-bantal itu, sansak kita pukulin atau apalah kita patah-patahkan itu. Silakan ya. Nah, atau juga ada yang relatif lebih gentle ya, lebih kesatria, datang kepada orang yang mungkin dianggap menimbulkan kemarahan saya, kita datangi, ya baik-baik, hati-hati, kita susun kalimat itu. Nah, tapi ini ada risiko memang. Kalau kita sudah pandai mengontrol, silahkan. Nah, bisa juga tulis surat kepada orangnya itu. Keluarkanlah unek-uneknya, maki-maki itu. Cuma ada satu, jangan dikirim. Jangan dikirim ke alamat. Bikin gaduh nanti, bikin gaduh itu. Itulah kira-kira. Bisa juga displacement ya. Diarahkan kepada displace pada barang yang lain, displacement, pecahkan batu bata, sansak seperti tadi itu. Nah, bisa juga buatlah buku harian untuk proses perbaikan perasaan negatif itu. Ini yang bijak. Tulis bagaimana perkembangan mentalitas kita dalam menghandle anger ini. Apakah semakin nampak, semakin bagus, semakin kokoh, semakin kuat dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah be assertive. Nah, ini jangan agresif, jangan juga submisif. Kalau submisif itu akhirnya menyerang diri sendiri. Ya udahlah, aku ini marah, tapi marah kepada diri sendiri, nggak positif juga, nggak baik juga. Tapi jadi agresif ya akhirnya berbenturan dengan orang lain. Atau kalaupun dia bikin YouTube dan sebagainya, isinya ya ngomel, hujatan, maki-maki. Ya ujungnya banyak orang yang nggak suka. Mungkin ada yang suka lah, berapa ratus orang itu suka atas kehebohan gitu ya. Itu hak orang juga. Dan memang ada hal yang kadang-kadang saya juga agak terenyuh juga ya. Jadi judul-judul YouTube yang kira-kira bikin heboh, bikin masalah itu banyak viewernya, banyak subscribernya juga. Padahal kok dilihat jujur itu kurang edukatif. Sedangkan sebetulnya sebagai bangsa, sebagai orang yang terdidik apalagi itu, memang justru yang paling penting itu justru harus bisa mendidik, memberikan hal yang mengandung maksud edukatif, edukasi. Nah, yang penting ya asertif itu tetap berpegang pada data dan fakta. Ini penting. Karena data dan fakta itu nyatanya itu akan mengalahkan perasaan, pikiran. Jadi harus dengan fakta dan data. Itu rasa kalah, kata-kata kalah. Belajarlah melakukan self control. Belajar humor. Dulu pun aku susah juga humor, tapi lama-lama bisa juga. Lucu-lucu sikit gitu lama-lama. Yakin juga bisa juga ya. Nah, kadang-kadang pertanyaan yang paling menyakitkan gitu ya kan. Marah kok perlu di manajemen nih. Ayak-ayak wae. Tapi ternyata nah itu perlu untuk kita telisik dan kita pelajari supaya kita pun bertumbuh sebagai pribadi yang betul-betul unggul. Jangan mudah untuk bersifat hostile terhadap apa-apa, informasi dan sebagainya. Hati-hati, itu jangan sampai. Itu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat.
agar kita bisa mengendalikan anger kita, kemarahan kita, dan kita menjadi pribadi yang lebih matang, lebih dewasa, banyak teman, karena satu musuh itu udah kebanyakan katanya. 1000 teman kurang, satu musuh udah kelebihan katanya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali lagi, salam kita dahsyat luar biasa. Kita orang yang hebat, dianugerahi kehebatan, bukan main di bumi ini. Jadilah pribadi unggul. Terima kasih.